Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus untuk tugas 2 etika AI, yaitu hasil studi kasus kebijakan atau ekosistem kecerdasan artifisial atau KA Republik Rakyat Tiongkok atau ERT atau China. Kita akan memperkenalkan satu persatu dulu, dimulai dari Devi. Saya Devi Mawati dengan NIM 103112400088. Saya Muhammad Azam Satria dengan NIM 103112400112. Saya Renisa Asyura Putri dengan NIM 103112400123. Saya Dialova Fatasha Levi dengan NIM 103112400124. Saya Faiz Nur Rosidin dengan NIM 103112400139. Oke. Di sini adalah materi lengkap yang akan kita gunakan dan link PPT bisa di-scan aja langsung. Oke, kita akan nonton sedikit video sebagai pembukaan untuk presentasi kita. China's National People's Congress, the NPC, the highly choreographed annual meeting of the Chinese government. But this year, a new and very modern theme dominated. Everyone was talking about AI. The significant progress made by DeepSeek represents a group of Chinese companies whose core teams, composed of young and mid-aged professionals, are playing a major role in advancing China's technological development, a commendable achievement. The public release of DeepSeek earlier this year showed that China is producing AI models with the same capabilities as those developed in the US at a fraction of the cost. More recently, the launch of Manus, an autonomous AI agent that helps apply complex artificial intelligence tools to real-world applications. And other high-tech applications are already in common use. Advanced robotics for elderly care, or on the factory floor. China has caught up and it's now, by all measures, neck and neck with the US in terms of AI. They announced ambitious plans to use AI to seek economic, military dominance, and they're going about that in a very successful way. But should there be concerns about censorship in Chinese AI? They won't tell you about perhaps what happened in Tiananmen Square, but equally, Grok won't necessarily tell you some things about Trump. China's investing billions of US dollars in high-tech development, like this new Dalian Digital Valley, a site that's proposed to be used for AI servers and innovation. In the former Rust Belt of state-run steel mills and coal mines, tech parks and server farms are taking their place. An ancient Chinese idiom describes smashing pots and burning boats to prevent the retreat of an advancing army. China is all in with AI, and now the only way is forward. Tony Cheng, Al Jazeera, Dalian, Northeastern China. Oke, itu sebagai pembukaan. Nah, kita sini tahu kalau Tiongkok itu memandang AI sebagai teknologi strategis yang akan membentuk masa depan ekonomi, keamanan sosial, keamanan nasional, dan tatanan sosial. Pemerintah Tiongkok atau China telah menetapkan visi untuk menjadi pemimpin global dalam bidang AI pada tahun 2030 dengan tujuan membangun industri AI senilai lebih dari 1 triliun yuan dan menciptakan sistem teknologi serta ekosistem inovasi yang matang. Nah, yang pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah kebijakan AI resmi ERT. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, pemerintah China itu sudah punya inovasi atau visi misi untuk membangun pemimpin global dalam bidang AI pada tahun 2030. Nah, rencana ini tuh ada 3. Yang pertama itu rencana pengembangan AI generasi baru pada tahun 2017.
Di sini ada 3 tahap, diterbitkan oleh Dewan Negara pada 20 Juli 2017. Dokumen yang kami sudah baca ini ada 3 tahap dan 3 interval waktu gitu, dari 2017 sampai 2020 itu membangun fondasi industri dan teknologi AI. 2020 sampai 2025 itu meningkatkan kemampuan AI dan memperluas penerapannya dalam berbagai sektor. Kemudian sampai 2030 baru menjadikan Tiongkok sebagai pusat inovasi AI global. Fokus utama ini mencakup pengembangan teknologi seperti pembelajaran mesin, komputasi mirip otak, komputasi kuantum atau quantum computing, serta integrasi AI dalam sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, keuangan, dan keamanan nasional. Kemudian ada standarisasi dan regulasi. Ini ada Algorithm Recommendation Regulation yang berlaku sejak 1 Maret 2022. Itu intinya mengatur penggunaan algoritma rekomendasi pada layanan informasi internet. Kemudian ada Deep Synthesis Regulation yang berlaku sejak 10 Januari 2023. Fokusnya itu pada konten sintesis seperti deepfakes, termasuk teks, gambar, suara, atau video yang dihasilkan oleh AI. Kemudian ada Generative AI Regulation yang berlaku sejak 15 Agustus 2023. Itu mencakup kayak generatif ChatGPT, terus ada Ernie Bot, sama menyedia layanan AI generatif secara luas. Kemudian ada Draft Ethical Review Measure yang belum berlaku. Terus ada rencana 5 tahun dari ke-13 dan ke-14. Di sini tuh lebih ke arah menekankan inovasi teknologi dan penerapan AI dalam industri yang utama. Dan ini tuh lebih ini jarang jelaskan dan arsipnya itu masih belum jelas gitu. Jadi kami menekankan yang bagian tadi merencana pengembangan AI yang 3 tahap. Nah, di sini ada visi jangka panjang dan implementasinya. Yang pertama ada pengembangan teknologi inti, yaitu meningkatkan kemampuan dalam bidang pembelajaran mesin, komputasi kuantum, dan teknologi terkait lainnya. Terus ada integrasi industri, yaitu menerapkan AI dalam sektor utama untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Ada pembangunan infrastruktur, membangun platform open source, dan infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung penelitian dan pengembangan AI. Kemudian yang terakhir ada pengembangan SDA, melatih dan menarik talenta AI untuk mendukung pertumbuhan industri. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dan pertukaran pengetahuan untuk mempercepat kemajuan dalam bidang AI. Oke, lanjut ke pembahasan kedua. Oke, selanjutnya untuk pembahasan ekosistem AI di RRT. Next. Nah, yang pertama ada gambaran umum ekosistem AI di RRT. Yang pertama ada salah satu ekosistem AI paling agresif dan struktur di dunia. Yang kedua didukung oleh yang pertama kebijakan nasional yang ambisius, target pemimpin AI global pada tahun 2030. Yang kedua investasi besar-besaran dari perusahaan teknologi. Yang ketiga riset mutakhir dari universitas dan lembaga riset. Dan yang terakhir pemerintah berperan sentral dalam koordinasi ekosistem. Next. Nah, selanjutnya ada diagram ekosistem AI di RRT. Bisa dilihat pada diagram di sini. Yang pertama ada pemerintah pusat dan regulator, itu ada MIT dan CAC, dimana untuk peran utama dari MIIT atau Ministry of Industry and Information Technology ada menyusun kebijakan pengembangan industri AI nasional, meluncurkan pedoman standar nasional AI, menyusun standar industri AI, mengawasi pengembangan teknologi industri, dan yang terakhir mengalokasikan pendanaan pemerintah untuk proyek AI strategis. Yang kedua ada CAC atau Cyberspace Administration of China yang memiliki peran utama, yaitu yang pertama regulator utama untuk keamanan siber dan konten digital. Yang kedua mengatur bagaimana AI digunakan dalam platform daring. Yang ketiga menerbitkan beberapa regulasi penting seperti Algorithm Recommendation Regulation, Deep Synthesis Regulation, dan Generative AI Regulation. Nah, selanjutnya dari pemerintah pusat dan regulator itu berkoordinasi dengan lembaga riset dan universitas. Di sini ada 4. Yang pertama ada Tsinghua University dengan fokus riset AI-nya yaitu machine learning, computer vision, AI policy, dan kontribusi ekosistemnya menjadi MIT-nya Cina.
banyak alumninya bekerja di sektor AI strategis pemerintah di industri. Yang kedua ada Peking University dengan fokus riset AI, etika AI, public policy, human AI interaction dengan kontribusi ekosistem, terlibat aktif dalam diskusi etika AI dan kebijakan AI nasional. Yang ketiga ada Chinese Academy of Science atau CAS, yaitu fokus riset AI. Dengan fokus riset AI dasar dan terapan, big data, neural networks. Kontribusinya, pusat riset nasional yang mendukung kebijakan teknologi jangka panjang pemerintah. Yang terakhir ada Shanghai AI Laboratory dengan fokus riset AI-nya yaitu Deep Learning Autonomous System. Kontribusinya didukung pemerintah lokal Shanghai, kolaborasi dengan Alibaba dan SenseTime. Dan selanjutnya, dari pemerintah pusat dan regulator juga ada regulasi dan etika AI dengan perusahaan teknologi besar, yaitu ada 4. Yang pertama ada Baidu, dari Baidu. Yaitu fokus utamanya AI generatif, NLP, autonomous driving, dan cloud AI dengan kontribusi ekosistem mengembangkan Ernie Bot, saingan GPT. Pemimpin dalam riset AI open source, pionir mobil otonom di Cina. Yang kedua ada Alibaba atau Damo Academy, fokus utamanya untuk cloud AI, AI untuk e-commerce, AI chip, smart city. Kontribusi ekosistemnya memimpin AI di sektor bisnis dan logistik. Yang ketiga ada Tencent, fokus utamanya game AI, NLP, AI untuk kesehatan. Kontribusi ekosistemnya fokus pada AI untuk hiburan dan telemedicine. Yang terakhir ada Huawei, fokus utamanya AI chip, edge computing, platform main sport, dan kontribusinya fokus pada infrastruktur AI nasional, menyediakan hardware dan framework AI terbuka. Nah, dari kedua ekosistem ini, lembaga riset dan universitas dan juga perusahaan teknologi besar menghasilkan, dari lembaga riset dan universitas menghasilkan penelitian dan inovasi dasar, dan dari perusahaan teknologi besar juga menghasilkan pengembangan dan komersialisasi, yaitu menghasilkan ekosistem implementasi AI, yaitu smart city, e-commerce, mobil otonom, telemedicine, dan sebagainya. Berikutnya ada poin-poin inti kebijakan pengembangan AI. Next. Yang pertama ada standar etika dan regulasi. Cina menerapkan regulasi untuk memastikan penggunaan AI yang etis, transparan, dan aman. Pemerintah mengatur sistem rekomendasi konten, deepfake, dan layanan AI generatif seperti chatbot. Contohnya yaitu ada algorithm regulation, deep synthesis regulation, dan generative AI regulation. Kemudian yang kedua ada investasi R&D dan teknologi inti. Pemerintah dan industri besar berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi inti seperti chip AI, machine learning, dan komputasi kuantum demi mencapai kemandirian teknologi. Contohnya seperti ada Huawei dan dana negara untuk AI kuantum dan MI. Lalu yang ketiga, next, infrastruktur dan standarisasi. Cina membangun infrastruktur teknis dan menetapkan standar nasional AI agar pengembangan AI lebih terarah, kompatibel, dan bisa diimplementasikan secara luas. Contohnya seperti ada target 50 standar AI dan platform open source Mindspore. Lalu yang keempat, talenta dan SDM AI. Cina mengembangkan pendidikan dan pelatihan AI secara sistematis melalui universitas top dan program nasional untuk mencetak ahli AI dalam negeri, seperti Tsinghua dan Peking University, dan program pelatihan nasional AI. Next. Kemudian yang kelima, ada integrasi dalam industri. AI digunakan secara nyata di berbagai sektor, otomotif, logistik, e-commerce, kesehatan, hingga hiburan.
perusahaan teknologi besar menjadi penggerak utamanya. Contohnya yaitu ada Baidu, Alibaba, dan Tencent. Lalu yang terakhir, visi strategis 2030. China menargetkan menjadi pemimpin AI global pada 2030 melalui rencana jangka panjang bertahap yang mencakup inovasi, pengembangan teknologi frontier, dan kolaborasi internasional. Contohnya yaitu Next Gen AI Plan 3 tahap dan fokus pada inovasi dan teknologi frontier. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu pengadopsian kebijakan AI untuk Indonesia. Yang pertama ada nilai etika universal. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan inklusivitas sangat cocok dengan prinsip Pancasila dan sudah menjadi arah kebijakan teknologi di Indonesia. Yang kedua, yaitu ada sensor dan pengawalan ketat. Model pengawasan AI yang ketat seperti di Tiongkok tidak bisa diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin UUD. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan algoritma sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan AI oleh sektor swasta atau pemerintah. Yang keempat, ada perlindungan data pribadi. Kita belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat seperti di Tiongkok atau Eropa. Padahal ini adalah hal yang krusial untuk penerapan AI secara aman. Yang kelima, AI untuk keputusan publik. Mengandalkan AI untuk keputusan besar seperti hukum atau bantuan sosial beresiko tinggi karena belum ada sistem audit dan akuntabilitas yang matang. Di sini saya menjelaskan kendala dalam solusi di Indonesia. Yang pertama adalah regularisasi lemah dan implementasi yang disolusikan yang diperlukan undang-undang khusus tentang kecerdasan pembuatan AI yang bersifat mengikat serta pembentukan Badan Pengawasan Nasional untuk AI. Yang kedua adalah infrastruktur dan keamanan data yang belum memadai. Dengan solusi perkuatan koneksial internet di seluruh wilayah, terapkan standar keamanan siber yang ketat, dan buat sistem sertifikasi AI untuk memastikan keamanan. Yang ketiga adalah isu etika seperti bias algoritma, pelanggaran privasi dan kekurangan akuntabilitas. Solusinya yaitu diterapkan pendekatan expandable AI atau SAI, melakukan audit di algoritma secara berkala, revisi undang-undang hak cipta untuk mengaplikasi karya AI untuk bentuk kerangka etika AI yang komprehensif. Yang keempat adalah sumber daya manusia dan literasi AI yang rendah, yaitu solusinya adalah integrasi pendidikan AI dan etika ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi serta perluas pelatihan dan sertifikasi di bidang AI. Yang kelima adalah minimnya kolaborasi dan benchmark internasional dengan solusi bentuk forum multi pihak yang melibatkan pemerintah, akademis, industri, dan masyarakat sipil serta melakukan benchmarking dengan praktik internasional dari Uni Eropa, Amerika Serikat, BPIO, UNESCO, dan OIC. Baik, itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan sebagainya bisa di kolom komentar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.